kesedihan yang aku hadapi pada saat posisi ini adalah orang tuaku tidak melihat aku dalam posisi ini. Jadi sedih banget. Jadi doanya mereka tuh nggak ada ya. Doa mereka lah yang bikin saya seperti ini gitu. Tapi mereka sama sekali nggak lihat saya dalam posisi ini. Saya membahagiakan mereka kan gitu. Bikin klinik yang super mewah, super keren itu emang cita-cita ya dok? Apa key of successnya Dr. Devia bisa ngegandeng artis mau kesini gitu loh? Jadi aku tuh tidak banyak berharap apa-apa terhadap orang. Aku hanya berusahakan yang tadi aku bilang, aku selalu memberikan yang terbaik yang aku punya buat siapapun. Bukan hanya artis, buat pasienku yang lain pun juga aku perlakukan dengan hal yang sama. Dokter mau nyalek dok? Bukan. Kenapa dok kok bikin begitu gitu loh? Jadi untuk kita berkeluarga kita harus menghargai suami bagaimana kodratnya, mereka adalah imam buat kita, dan kita walaupun kita seorang wanita karir yang hebat, kita tetap harus menghargai suami kita sendiri, harus memposisikan dia di atas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, lihat tuh. Udah dengan topi guys. Hari ini aku mau perawatan gigi aku ya. Yang pasti aku mau ke dokter kesayangannya semua artis-artis yang giginya mau rapi, bersih, putih dan terawat. Ya, siapa lagi kalau bukan Dr. Devia. Nah, hari ini aku udah make appointment. Dari minggu lalu ya guys, aku mau scaling. Nah, scaling itu membersihkan karang gigi ya. Karena normally orang itu harus membersihkan karang gigi 6 bulan sekali. Supaya kita tidak jadi bolong-bolong, kemudian tidak jadi macam-macam lah penyakit gigi itu bisa ke syaraf guys. Itu yang aku baca ya, koreksi ya if I'm wrong gitu. Nah, Dr. Devia ini terkenal banget kliniknya tuh, aduh keren banget. Kayak butik gitu ya, bukan kayak klinik gigi, jadi kita nggak serem gitu kan datang terus. Yang pasti Dr. Devia tuh langganannya artis-artis, semua temanku udah dateng, kecuali aku kali ya belum. Karena waktu itu belum sempat. Oke guys, jadi pokoknya kita langsung perjalanan. Ini agak macet ya. Dan kita lihat ya seperti apa nanti perawatan gigi aku. Ini sebelumnya nih. Sesudahnya kita lihat. Stay tune terus di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Hai guys, alhamdulillah tuh kita udah ada di kliniknya Dr. Devia. Yuk kita masuk guys. Iya, terima kasih tuh, giginya udah pada putih semua. Makasih. Halo, ini baru pertama kali loh. Wah. Bu boleh pinjam ID card-nya for kita ini? Oh gitu. Bawa nggak ya? Bawa, nanti ibu fotonya boleh kirim ke Boleh aku kirim ya. Boleh. WA aku ya. Boleh. Ternyata di sini kita harus terdata ya. Dan aku nggak bawa KTP, bawanya SIM. Tapi nggak apa-apa, nanti menyusul ya. Jadi ini apa SOP-nya nih guys? Tensi dulu ya. Oh tensi, tuh jarang loh. Biasanya aku ke dokter gigi nggak pakai ditensi loh. Ini gunanya buat apa nih mas? Jadi untuk mengetahui tensinya ibu, kemudian alergi obat, alergi makanan. Kemudian kita mau tahu berat badan ibu untuk mengetahui komposisi obat. Oh gitu. Hari ini aku scaling ya mas. Betul. Tapi kan aku nggak tahan ngilu, bisa pakai ini ya di apa namanya anestesi. Saya nggak tahan sakit. Nanti kita apa ya, bukan house tour ya, klinik tour. Klinik tour. Karena nih aduh kayak di hotel loh guys. Jadi membuat kita tuh udah nggak ketakutan duluan. Biasanya kalau ke dokter gigi udah scary. Bu Vena ada kurang tidur nggak semalam?
Ya lumayan deh. Tidur rata-rata kan 5 jam 6 jam doang aku emang. Jadi ini implan dokter implan terbanyak se-Indonesia. Kenapa tuh, Mas? Jelasin, Mas. Di Dokter Devi itu salah satu dokter gigi di Indonesia yang terbanyak pengguna implan. Oh, oke. Iya. Implan gigi. Implan gigi. Karena beliau kan memang backgroundnya bedah mulut. Oh, oke. Jadi benar-benar ininya passionnya di bedah mulut Betul, ya. bedah mulut. Apa hubungannya kita harus timbang berat badan sama Untuk gigi? ini dosis obat, misalnya ada obat yang diperlukan. Ya. Oke. Jadi semua harus ini ya, terukur ya. Pelan Ibu. Turunin 2 kilo loh, Mbak. Siap, pokoknya aku turun 3 kilo ya Bu. Jadi ini baru satu klinik ya? Kita Baru satu satu klinik. klinik, Iya, hanya di Jakarta. Jadi nggak ada yang di tempat lain ya, guys. Ibu sambil kita konfirmasi dengan dokter rutinitas selanjutnya, mau minum sesuatu, mau teh, kopi? Saya boleh hot water aja. Hot water. Nah guys, nih lihat nih banyak banget nih ya awards untuk Dr. Devia Linda tuh. Nih menang apa nih ya? Platinum Tier 2019. Wah, Dr. Devia. Ini Dr. Devia. Kartini Awards 2024, Woman of the Year 2022, Profession Achievement Awards, terus ada apa nih? Gatra Citra, apa ya nih? Perempuan Indonesia, Perhimpunan Kebayaku, Apresiasi Perhimpunan Kebayaku tahun 2025. Ini kayak baru ya, Pink Diamond Tier 2023. Terus ada lagi nih Pink Diamond Tier, Platinum Tier 2021. Jadi kalau kita lihat di Instagramnya Dr. Devia tuh not only a dentist ya, aktif banget di organisasi kemasyarakatan dan juga aktif banget di bidang sosial. Seperti apa nanti kita ngobrol-ngobrol ringan ya guys tuh. Yang pasti dokter ini fashionable ya. Nah kenapa aku pengen banget nih ke Dr. Devia. Ini pasti buat penontonnya Vena Melinda Channel bisa menjadi inspirasi ya. Jadi bukan hanya pintar tapi juga fashion, tapi juga bergaul ya. Karena zaman sekarang harus gaul ya guys. Kalau nggak gaul kita susah. Network itu nomor 1 ya. Tuh kita lihat lagi sebelah sana guys. Oh ini ada beberapa nih testimoni nih. Testimoni tuh dari ibu-ibu yang semua perawatan di sini. Oh ini pasien implan. Tuh. Mas, implan itu veneer bukan? Nanti di Beda. pasang gigi ya, dari gigi yang kosong. Kalau Oh, implan tuh gigi yang ompong. Oh gitu. Kalau veneer beda dong. Jadi beda porsinya itu. Iya. Pasti udah ada gigi. Iya, cuma dikecilin. Ya kayak aku nih, Nah, ini. ya kan. Kan giginya ada masalah, cuma dilapisin. Ada sih. Tetap ada masalah, guys. Karena gigi harus dirawat ya, Mas. Scaling tuh better itu 3 sampai 6 bulan sekali. Oh, Apalagi paling lama 6 jika bulan ya? bener, apalagi jika kualitas air liurnya itu lebih asam, itu harus lebih cepat di scaling karena dia memicu terbentuknya plak gigi. Oh Karang gitu. Taunya kita air liurnya asam apa enggak gimana? Misalnya Bu Vena sebulan 2 bulan udah masa kotor giginya, nggak enak. Kita banyak biasa, karangnya. iya benar. Kita biasa pakai lidah ya. Iya. Gini-gini. Oh, Ini kok itu udah. berarti asam. Benar. Bukan karena nggak rajin sikat gigi. Kalau aku sih yakin ya, kita udah seumur gini pasti sikat giginya lebih rajin ya. Iya. Ya nggak sih? Sehari 3 kali kan, kecuali pagi, anak-anak sore. ya. Iya, benar. Sama malam sebelum tidur. Oh, Betul. tapi tetap aja umur mempengaruhi ya, Umur sih enggak, gaya hidup. gaya hidup. Jadi mungkin minuman Betul. apa tuh yang berwarna tuh teh, kopi. kopi, red wine. Saya untung nggak minum semuanya guys. Oh jadi itu ya, oke. Jadi aku harus 3 sampai 6 bulan sekali untuk scaling. Nah apa yang terjadi kalau kita nggak scaling? Jadi Bisa jadi gusi meradang, terus sama. plak itu kan akan tumbuh ya karang gigi, nanti menimbulkan bakteri. Tuh, jadi giginya nggak, bau mulutnya Bau mulut, kurang. Bau mulut, secara bau mulut dan kesehatan. Wow, School of Dental Medicine. Wow, ini juga nih dari apa nih? IPROSI, Ikatan Prostodontia Indonesia. Tuh, ini Certification of Completion dari mana nih? Seoul, Korea. Wah, ini untuk apa nih? Sinus Surgery Training. Ya. Oh, rajin ikut conference juga ya.
Tuh, jadi kita harus selalu upgrade ya guys. Meskipun umur menambah, tapi ilmu juga harus menambah ya. Jadi jangan stuck ya, meskipun udah jadi dokter, banyak langganan artis-artis, tapi yang namanya upgrading tetap ya, Dokter Devia ya. Oke, ini juga nih, sebelum kita ronsen tuh, ada apa nih? Oh, dari Japan Prosthodontic Society. Wow, ini dari mana? NYU, New York. Wow. Ini dari mana nih? Rusia, Moskow. Dan yang terakhir dari mana nih? Kuala Lumpur. Keren. Udah deh, pokoknya nih high recommended ya buat ibu-ibu yang pengen cantik. Ya kalau cantik tuh termasuk gigi ya guys. Cantik-cantik begitu ketawa, wow. Bukan aku menyarankan kalian untuk selalu veneer, tapi memang di zaman now ini kita butuh penampilan sebagai satu first impression yang baik ya. Apalagi kita harus ramah kan guys. Yuk kita ronsen. Fungsinya ronsen 3D ini untuk mengetahui keseluruhan rahang mulut ibu. Jadi mulai dari akar gigi, tulang gigi, gusi gigi itu semua kelihatan. Jadi bukan giginya aja ya, sampai Itu rahang atas bawah. Enggak, mulut. Di atas gigi apa namanya? Ada gusi, tulang, gusi. Iya, benar, akar gigi benar. semua kelihatan. Syaraf-syaraf. Jadi problemnya nanti kelihatan. Misalnya nggak ada problem juga kelihatan. Alhamdulillah. Semoga nggak ada problem ya, Bu Vena. Jadi aku nih kayaknya juga pengen tanya nih tentang veneer. Karena veneer aku ada yang copot. Aku kan veneer sekitar Udah lama Bu Vena veneer? 10 tahun ada. Oh lama juga ya. Tapi nggak copot semua. Ada yang karena Dilepas aku suka ya. makan tulang muda. Oh yang keras-keras. Terus Iya. dia copot gitu. Itu bisa ya? Bisa. Udah expert lah Dokter Devi yang ngerjain gitu mah. Iya, sambil merem kayaknya. Iya. Enggak. Ada yang perlu diisi? Oke. Ini dari perawat akan perlu menjelaskan dulu ronsennya Bu Vena. Ibu maaf, aku Ibu Vena Melinda, boleh dibantu untuk tempat tanggal lahirnya Ibu? Aduh keren banget dokter. Oh my god, orange dan hijau. Muah tuh, lihat guys. Pakai ini dok, maaf. Masalah. Tuh, ini dokter paling keren deh kayaknya ya. Kalau aku boleh bilang se-Indonesia, karena lihat tuh penampilannya, lihat tuh. Masa ini dong. Warnanya bisa separuh orange, separuh hijau. Siapa sih fashion consultantnya dulu? Dulu masalah. Dok, Enggak. sumpah keren dan langsing loh sekarang. Masalah. Alhamdulillah agak sedikit ya. Enggak, banyak. Terakhir kita ketemu acara fashion show kan? Oh iya betul-betul. Aduh dokter makin langsing. Masya Allah. Ini lucu banget dok. Aku nggak pernah lihat dokter Devia itu tidak keren. Masya Allah, Benar. ini keren. Nggak, jujur Oh, dok. Masya Allah. Benar. Aku tuh sebenarnya nggak ada konsultan khusus untuk fashion. Karena kan aku bukan selebriti ya. Tapi you are celebrity, Masya dokter Allah. celebrity. Enggak dok, makin hari makin keren. Masya Allah. Nggak, aku tuh memang pencinta fashion. Jadi tapi bukan nggak ada seseorang yang untuk menginian baju aku desain untuk ngedesain khusus untuk fashion aku nggak ada. Nah ini desainnya siapa? Ini aku nggak pernah lihat di butik. Bikin sendiri? Iya bikin sendiri. Desain sendiri? Bukan desain sih, lebih aku pengen gini deh ya gitu. Kalau desain kan aku harus menggambar. Iya, ini kepada. Itu Nabila, tapi lebih ke tesnya aja, seleranya aja. Wow, ini keren banget sih. Lihat tuh sepatunya, coba lihat dari bawah. Aku kalah loh hari ini. Oh enggak lah. Aduh, tapi kita ada hijaunya sama Iya sih. loh. Ini keren loh ini tuh. Enggak. Ini baju siapa? Bagus deh. Adalah dok, mamaku lah dok. Dok, pengen dong dok, gimana caranya jadi dokter? Udah pinter, cantik, Masya terus Allah. aktif banget. Ini Masya kan aku lihat dokter tuh kalau untuk masalah sosial nomor 1. Masya Allah. Sebenarnya cita-citanya menjadi apa sih dok? Cita-cita menjadi orang yang baik, yang bermanfaat aja. Tapi dari semua itu yang penting kita berbuat baik. Ya kan? Ya Jadi enggak? tips suksesnya nih karena berbuat baik terus. Tips suksesnya ini lebih ke memang kita tuh segala sesuatu itu kan karena Allah. Aku percaya banget. Betul. Rezeki itu di tangan Allah, udah diatur Allah bagaimana kita berikhtiar dan berdoanya. Karena kan sebenarnya kalau kita kan agama ya, kita maksudnya muslim gitu. Jadi segala sesuatu itu pasti dan kita yakin bahwa rezeki itu diatur sama Allah dan
di situ sudah dikasih tahu juga bahwa kalau kamu mau sukses tuh di Al-Quran tuh kamu harus begini, kamu harus sholat tahajud, kamu harus bersedekah, kamu harus sholat duha, kamu harus melaksanakan semua perintah Allah. Itu menurut aku gitu. Dan itu dokter lakukan secara konsisten, Iya, akhirnya konsisten. hasilnya begini. Iya, insya Allah. Tuh kan guys, jangan neko-neko jadi orang, nggak boleh iri dan dengki, bener Iya, nggak dok? benar. Kita Itu nggak fokus boleh. ya dalam diri Nggak boleh sendiri. zolim sama orang, nggak Tuh. boleh menghambat rezeki orang. Itu kan udah diajarkan di agama kita juga kan. Dan Iya, iya. aku yakin semua agama sama. Iya, Ya iya. kan? Jadi ternyata ini bukan hanya keren, cantik, pinter, terkenal, dan Betul. banyak duit ya guys. Ternyata soleha. Oh my God. Dok, aduh aku tuh bener-bener loh baru kali ini kan kita ngobrol ya dok. Iya, iya. Biasa kita seliweran Ketemu gitu doang ya, Ketemu si hello, doang. cipika-cipiki udah gitu ya. Tapi kalau aku nggak pernah ngebayang kalau dokter tuh aslinya sangat paham agama dan Masya menjalankan itu siapa sih dok yang bikin dokter kayak gini, orang tua kah apa perjalanan hidup? Biasanya kan orang gitu Iya, ya. iya. Apa dok? Aku tuh memang dari kecil udah terbiasa ngeliat orang tuaku yang dia bangun malam, sholat malam sampai subuh itu nggak tidur, dia sampai tidur di sajadah. Dan itu menurut aku adalah memori alam bawah sadar kita yang merekam pada waktu kita waktu kecil. Jadi makanya kalau menurut saya yakin banget bahwa orang tua itu adalah mentor anak. Jadi Betul. contoh nyata anak yang dia mau seperti apa, ya kamu harus contohkan seperti itu gitu. Ya kalau aku merasakan, oh iya ya orang tuaku dulu gitu, tapi kenapa aku seperti itu juga gitu. Mungkin karena rekaman alam bawah sadarnya bekerja dan mewujudkannya pada waktu aku udah dewasa. Alam bawah sadar itu yang aku rekam setiap hari, setiap aku ngeliat orang tua aku seperti itu, ya aku sampai merinding. Jadi itulah yang aku jalankan sekarang tanpa kita sadari. Duduk. Kan itu tanpa kita sadari. Benar-benar dok. Gitu. Jadi emang berarti dukungan dan doa orang tua ya. Iya, betul Jadi kita sekali. nggak boleh sebagai anak setinggi apapun, sekaya apapun Iya, lupa benar gitu sekali. ya dok Iya. ya. Dan Wow. memang aku dari dulu kebiasaan apapun aktivitas aku nggak pernah aku tidak minta doa sama orang tua. Dan itu walaupun aku kuliah di Jakarta, walaupun maka aku mau ini, aku mau ujian, doain ya. Dan itu pasti nggak pernah ketinggalan nggak minta doa. Dan mungkin itu menurut aku dari doa orang tua. Iya. Pertama pasti karena Allah, yang kedua dari doa orang tua, ikhtiar kita dan juga bagaimana kita menginikan diri menjadi sesuatu yang baik. Dan bekerja itu aku selalu fokus gitu. Aku sangat memperhatikan konsistensi, kerja memberikan sesuatu itu harus yang terbaik. Iya. Jangan nanggung ya. Jangan nanggung. Contohnya aja bisa. Kita kan kalau bikin apa ya contohnya, misalnya kayak kita mau mengadakan acara, aku kan ngasih souvenir nih ke teman-teman, dan itu pun aku pikirin apa yang aku berikan ke orang itu yang aku pakai dan yang terbaik yang aku bisa berikan. Ya aku pun juga ternyata aku pakai gitu, dan aku yakin apa yang kita pakai pasti yang terbaik yang kita suka. Iya, Dan iya. aku harus memberikan orang itu yang terbaik yang aku suka, yang sehingga mereka pun memakai. Targetku adalah mereka pakai, bukan mereka terima terus akhirnya nggak bermanfaat, dikasih ke mbaknya, nggak dipakai, ditinggalin aja nggak tahu di mana gitu. Nah itu sih dalam kesehariannya aku lebih seneng kalau memberikan itu, orang seneng gitu yang aku kasih gitu. Jadi itu cuma acara ya guys. Gimana bikin klinik guys. Ini kliniknya indah banget sih Masa. dok. Ya ampun, Masa. emang ini cita-cita jadi dari kecil ya dok ya. Bikin Iya. klinik yang super mewah, super keren itu emang cita-cita ya dok. Ya jadi memang dari kecil tuh aku memang pengen jadi dokter sebenarnya. Oke. Nah orang tuaku sangat mensupport itu kan. Nah, semua ini adalah wejangan-wejangan orang tua itu jangan dilupain. Jadi waktu kecil tuh kan orang tua selalu bilang kamu jadi kamu harus bekerja, kamu perempuan, jangan berhadap pada suami. Itu rekaman-rekaman, semua rekaman-rekaman itu yang aku rekam dan itu aku kerjakan sekarang gitu. Jadi wejangan-wejangan orang tua kita yang menurut kita dulu membosankan banget nih orang tua nyinyir Itu banget. doktrin tapi positif ya. Positif. Jadi kalau ini kamu harus fokus, jangan pernah menunda-nunda waktu. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, jangan tunggu hari esok. Betul. Karena hari esok itu belum tentu. Nah itu adalah wejangan-wejangan orang tuaku yang selalu, itu masih banyak lagi, itu hanya sebagian kecil yang dia. Itu mama atau papa tuh yang Mama, paling? Oh, mama. Aku lebih ke ibu karena ibu itu lebih dekat dengan aku, dan setiap
omongan kecil-kecil yang menurut kita dulu menyebalkan. Ternyata Karena itu diulang-diulang ya. diulang terus. Jadi itu menjadi dunia nyata buat kita sekarang yang kita kerjakan tanpa kita sadari itu kita lakukan gitu. Dulu buat kita waktu muda Beban menyebalkan ya. banget sih, banyak banget sih ini banyak banget ya. Kayaknya susah banget ya, banyak banget aturan-aturan yang harus kita ini. Ternyata itu enggak, menurut saya gitu. Iya, jadi yang sekarang saya alami. anaknya Dokter Devia siapa nih yang mau nerusin kerajaan? Masa? Waduh, harus dong ada regenerasi Ya, kan? insya Allah, Siapa nih? insya Allah Nabila kebetulan dia juga mencintai, dia suka ini sebenarnya art, dia lebih Oke. art. Jadi kalau di gigi ini harus punya nilai art yang Betul. lumayan tinggi karena itu ada estetiknya, Iya, ada kita harus tahu dulu orang cantik itu seperti apa sih gitu. Dia kalau kondisi begini kita bikin dia menjadi cantik, menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Itu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, di situ kan kalau kita tidak punya tes yang bagus, selera yang ini kalau kita mukul orang, kita lihat orang, oh dia cantik ya. Tapi kalau diginin sedikit kayaknya dia lebih cantik deh. Nah, gitu-gitu tuh kan tes itu adalah selera ya, artnya kita ya. Nah, itu menurutku bakat itu sudah ada di Nabila. Makanya dia suka desain. Oh, Dia suka iya. bikin film loh. Iya, bukan Kemarin yang fashion show kan itu adalah ininya dia Iya, kan? iya, desainnya dia, semuanya Desainnya dia dia, semua. Nah, sekarang film nih. film dia suka. Wow. Jadi kalau di sekolah itu kan ada pelajaran musik dan film Iya, dan di Movie sekolah ya? movie nih di Movie di, maker. ya movie maker. Di sekolahnya itu memang ada kebetulan HIFAS namanya, High School Film Festival. Nah, itu yang diperlombakan antar SMA. Nah, kemarin diperlombakan di JIS dan dia bagian skripnya. Nah, itu menang juara 2. Wow. Jadi memang dia seneng gitu ya di Iya, art iya. ya. Kalau Jadi menurut kayaknya aku, Nabila nanti akan Insya masuk Allah. ke fakultas kedokteran. Iya, insya mungkin. Allah. Insya Allah. Doain ya. Amin. Doain ya. Nanti kapan-kapan kita wawancara ya Nabila. Karena biasa di YouTube channel aku banyak banget yang nonton tuh anak-anak muda. Oh ya, Masya Iya, Allah. jadi kita harus bisa kasih yang sosok inspiratif ya. Selain pasti ini langganannya Dokter Devia tuh semua artis. Kenapa sih artis bisa nempel sama dokter? Kenapa? Kenapa dok? Kan susah loh kalau gandeng artis, apalagi umurnya dari yang paling senior Sampai yang muda paling kecil ya. Apa key of successnya Dokter Devia bisa ngegandeng artis mau kesini gitu loh? Jadi aku tuh tidak banyak berharap apa-apa terhadap orang. Aku hanya berusaha kan yang tadi aku bilang, aku selalu memberikan yang terbaik yang aku punya buat siapapun. Bukan Oke. hanya artis, buat pasienku yang lain pun juga aku perlakukan dengan hal yang sama. Karena aku yakin banget apa yang terbaik, yang kita merasa kita baik melakukannya, pasti kita lakukan itu ke orang itu jadi lebih, mereka senang gitu, mereka baik gitu. Dan itu ya yang menurut saya tuh, dan saya memang suka membahagiakan orang. Suka menyenangkan orang. Hobinya membahagiakan orang. Tapi Berusaha membahagiakan tapi orang. ternyata berkah ya membahagiakan orang. Iya. Jadi nggak hitung-hitungan gitu kan? Gak hitung-hitungan. Aku nggak pernah hitung-hitungan. Mau ngasih apa kek, mau makan apa. Aku tuh di sini pun kita kasih makanan orang, kita kasih yang terbaik. Yang aku coba dulu, ini enak, ini beli. Ini yang dikasih ke teman-teman. Kalau ini nggak enak nggak usah. Yang pokoknya yang enak menurut aku merasa tes aku lumayan bagus karena maksud aku tes makan ya. Iya, Jadi selera, maksudku tuh ya. ya seleranya itu lebih senang yang enak gitu. Kalau aku kan kalau nggak enak aku nggak mau makan. Karena menurut aku prinsipnya udah nggak enak, di lidah nggak enak, di badan jadi gemuk gitu. Iya, iya. Jadi Ngapain sia-sia. ya? Ngapain gitu Iya. sia-sia. Nah, aku akan makan sesuatu tuh yang menurut aku enak, Iya. ya nggak apa-apa lah ya lebar sedikit. Tapi ada enaknya. Ini udah nggak enak, terus Lebar lagi. bikin lebar lagi, nggak ada sehatnya lagi. Itu aku nggak akan makan gitu. Jadi artis-artis karena diperlakukan semaksimal mungkin Iya, iya. dengan hati yang ikhlas, Iya. malah mereka Tulus akhirnya kita sama jadi mereka. bersahabat, Bersahabat. Jadi memang Wow. dan aku merasakan bahwa sesuatu kita lakukan dengan hati, dengan tulus, orang tuh merasa kalau kita itu memang baiknya Iya, ikhlas. iya, iya. Bener gak? Bener. Kalau aku yakin banget itu kalau kita lakukan dengan pura-pura mau menarik perhatiannya supaya dia ini kita, itu lambat laun dalam perjalanan Iya, kita pertemanan, pasti pertemanan dan waktu Iya. itu pasti akan terasa sama orang bahwa ini orang nggak ada tulus-tulusnya, Iya, karena perbuatan, perkataan, Iya. sikap itu Seia sekata, ya. ini kan aslinya kita. Betul. Kalau baru ketemu masih bisa oke. Iya. Tapi kalau kita kan langgeng sampai segitu waktunya, segitu panjang waktunya, nggak mungkin jelek kita nggak akan kelihatan. Iya, Nah, iya. kalau kita lakukan itu memang dengan hati, dengan tulus, ya memang kita memang ya aku ya begini adanya gitu. Senang membuat orang happy, Seneng. bahagia gitu menurut
menurut aku ya. Tuh kan guys, jadi yang namanya sukses itu faktornya banyak. Setuju nggak Banyak, dok? bener, banyak banget. Jadi kalau mau lihat orang sukses bukannya irinya dilebih-lebihin, tapi belajar. Nih kayak aku nih guys, aku bikin YouTube channel nih dok, Iya, iya, supaya bisa. bisa belajar. Nih kenapa dokter ini kok usianya masih muda tapi waduh suksesnya temennya di mana-mana kan enak ya. Iya, Hidupnya sama. bahagia, nggak ada Bahagia. musuh gitu ya. Iya, iya benar. Iya kan? Iya benar. Aku juga bilang sama anakku, jangan pernah nak menanam musuh walaupun satu orang. Oke. Ada orang yang tidak senang sama kita, kita baikin. Kan di ajaran kita ada orang yang jahat itu ya akan dibaiki, orang yang pelit itu yang akan dikasih. Iya, Nah, iya. kan itu ajarannya. Dan itu orang tuaku selalu dari kecil ngajarin seperti itu. Jadi itu yang aku lakukan sekarang gitu. Nah, apapun yang kita lakukan nggak pernah jangan hitung-hitungan, jangan merasa rugi di depan, kamu nggak tahu manfaatnya. Tuhan Betul. balas kita jauh lebih banyak gitu. Jadi guys, hidup itu simple ya. Yang penting tahu aturannya dari Iya, Allah, benar. itu udah jelas di Al-Qur'an ya. Kemudian orang tua itu perannya sangat luar biasa. Luar biasa. Orang tua dan keluarga itu sangat Orang luar tua, biasa. apalagi suami ya. Iya, betul. Aku lihat mesra banget sama Masa. suaminya. Oh, so sweet. Ya siapa yang nggak senang kalau punya istri yang cantiknya inner dan outer ya. Masya Allah, Iyalah. ya. Dokter Berusaha itu, ya, berusaha. iya dokter itu kalau aku lihat nyari sempurna dok. Mungkin kasih tips ya buat dokter-dokter muda nih yang baru lulus, gimana caranya kita bisa berkompetisi dengan sehat ya. Iya, betul, betul. Dan bisa menyehatkan gigi-gigi semua masyarakat Indonesia. Monggo Iya. dok. Jadi memang yang penting buat teman-teman sekalian di luar sana bahwa yang penting kita harus bekerja dengan fokus semaksimal mungkin, yang kemampuan kita yang secara profesional harus diasah terus. Kemudian jangan lupa bahwa kita itu adalah berhadapan dengan manusia. Jadi kita harus perlakukan mereka sebagai manusia gitu, manusia. Jadi jangan pernah iri, jangan pernah dengki dengan keberhasilan orang, tapi jadikanlah keberhasilan orang itu sebagai guru atau mentor kita untuk menjadi lebih baik lagi. Apalagi anak-anak muda sekarang kan sangat kreatif, ya kan? Platformnya banyak. Iya, platformnya banyak. Jadi itu harusnya bisa lebih bagus, lebih maju lagi dari kita-kita yang sekarang. Yeay, thank you dokter. Muah, muah. Aduh, ini benar-benar sih aku ngelihatnya memang benar-benar sukses beneran ya. Jadi Masya dengan Allah. kekuatan sendiri, bukan karena suami, bukan Masya karena Allah. orang tua. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kebaikan dokter diteruskan oleh anak cucunya kelak ya. Amin, amin, Masya Allah. Oke, sekarang waktunya aku untuk perawatan guys. Iya. Ternyata guys, ada ruang karaoke, ada salon, ada yang belum kafe kali ya. Benar-benar totalitas sih guys. Aku baru pertama kali ya seumur hidup aku ke klinik gigi tuh sampai ada tempat karaoke dan semewah ini, sebersih ini yang paling penting. Karena apa guys? Kalau kita ke dokter gigi, first impression kita harus bersih tempatnya. Karena kalau udah bersih tempatnya, peralatannya udah pasti bersih, benar nggak? Ngeri kan kalau peralatannya kotor? Nah nanti kita spill dikit ya tentang tempat karaoke dan juga salon. Dokter Devia Linda langsung banyak banget aktivitas sosial, termasuk salah satu kalau nggak salah tuh pernah apa ya ke masyarakat Pemeriksaan gigi gratis. Nah itu, Iya. itu gimana tuh dok? Dokter mau nyalek dok? Bukan. Kenapa dok mau bikin begitu gitu loh Jadi dok? memang kita itu setiap tahun, setiap 17 Agustus kita harus memberikan manfaat dari ilmu kita kepada masyarakat. Kan memang apapun yang kita dapat, menurut saya tuh ada bagian milik orang. Kalau kita bilang kan ada yang sedekah, ada yang zakat, tapi dalam keilmuan saya juga membagikan itu gitu, memberikan keberkahan buat banyak orang. Jadi setiap setahun sekali biasanya 17 Agustus. Nah, ini kan udah mendekati 17 Agustus lagi. Aku Nah, diundang dong. Iya dong, nanti mau ya diundang. Mau. Jadi Itu di mana aja dok lokasinya dok? Kita setiap tahun tuh berbeda. Oke. Dulu pernah tahun kemarin itu kita adakan di GBK sama Pak Menkes. Tahun sebelumnya itu kita adakan di gornya di Blok M situ, gor yang tempat penyewaan bisa aktivitas segala apa. Iya. Apa ya nama aku lupa. Iya. Nah, Dekat itu- SMA 6 ya? Iya, itu. Iya. Bulungan. Bulungan, Nah, iya. Aku kan
kan SMA di situ. Oh, di situ iya. dong. Itu pernah sebelum tahun ini kan 2024, Iya. 2025, 2023 kita adakan di Bulungan. 2022 kita adakan di seluruh daerah, yaitu di Bogor, di Semarang, dan kita pergi, dan kita memang memang mengadakan itu untuk semua masyarakat yang tidak mampu. Gratis anak-anak. tuh? Gratis. Apa tuh dok? Perawatan apa aja dok? Jadi semua waktu pas itu kita lakukan penyuluhan, pengobatan, dan perawatan gratis. Nah, waktu itu kan habis pasca pandemik tuh. Iya. Nah, pasca pandemik 2023 itu semua pasien kan banyak tuh yang butuh perawatan gigi. Waktu itu kan pandemi kan perawatan gigi perawatan yang paling menakutkan Betul, kan betul. buat masyarakat. Nah, itu kita setelah pemeriksaan gratis itu di sekolah-sekolah, kemudian kita tunjuk satu klinik di daerah tersebut yang berdekatan sehingga mereka berobat gratis ke sana, kita yang bayar, gitu. Oh my God, aku merinding loh, ya Allah dok. Iya. Jadi dokter tuh nggak pengen nyalek, tapi bener-bener nyata ya aksinya ya. Masya Allah, ya. Insya Allah. Sementara dokter nggak franchise juga ya dok? Enggak. Kenapa dok? Kan biasanya kalau orang tuh ya udah kayak dokter gini, kan cuan. Kok dokter malah lebih ke sosial tuh kenapa dok? Apa emang udah selesai sama diri sendiri dok? Jadi kalau menurut saya tuh sosial itu adalah kewajiban kita terhadap masyarakat, terhadap umat, dan kalau di negara kita terhadap masyarakat. Karena kita kan sebagai dokter, sebagai hambanya Allah gitu kan, memang harus memberikan ilmu kan, kalau atau bagikan ilmu walaupun sedikit gitu. Ya kan itu kan ada kan untuk manfaat, karena itu amal jariah kamu saya, karena amal jariah itulah yang kita akan bawa nanti di akhirat nanti. Bener gak? Betul. Ya kan di ajaran kita ada begitu kan? Nah itu. Jadi dokter ini benar-benar mengamalkan apa yang menjadi nasihat orang tua. Berusaha menjadi yang memberikan kebaikan-kebaikan, berusaha terus menjadi lebih baik. Kita itu kan tidak luput dengan dosa. Dari kecil kita hidup, berkembang, proses tidak menyenangkan, dosa kita banyak pastinya, dan itu kan bertambahnya usia, kita mau dosa itu dihapuskan lah sama Allah gitu kan, yang sebelum kita dipanggil. Jadi berbuat baiklah kepada semua orang, memberikanlah bermanfaat hidupmu selagi kamu masih bisa gitu. Nah kemudian kita dikasih rezeki sama Allah, dikasih kepercayaan sama Allah, kenapa enggak kita memberikan itu. Dan waktu pandemik aku ingat banget, pandemik kan kita nggak ngapain. Aku mengerjakan pemeriksaan gratis di seluruh Indonesia lewat online. Nah ada kasus-kasus mereka yang perlu pengobatan, kita kirim obat. Dan kita kirimkan juga perawatan gigi. Ini kayaknya bisa jadi Menteri Kesehatan. Masa? Tapi cita-cita nggak dok? Kan udah di bisnis oke. Rumah tangga alhamdulillah, anak-anak soleh dan soleha. Pingin nggak sih biar lebih berkecimpung atau berkontribusinya lebih nyata masuk ke politik? Pingin nggak? Aduh, aku tuh bukan orang politik, jadi aku tidak bisa, fashionnya bukan di politik gitu, karena aku tuh nggak bisa memanage segala sesuatu tuh menyangkut ke orang banyak yang banyak problem intervensinya gitu, nggak bisa aku. Jadi aku cuman berbuat nyata yang menurut aku yang terbaik yang aku bisa berikan, tapi untuk berpolitik aku belum saat ini belum sampai, dan mungkin kayaknya insya Allah enggak. Namanya Poli 4, ini Poli khusus 4. Untuk perawatan saraf. Nah perawatan saraf itu kan ada bau-bau nggak enak gitu kan, jadi kita nggak satukan dengan perawatan lain, sehingga kalau perawatan saraf ya di sini aja baunya nggak nyampur ke ruangan lain gitu. Saraf itu maksudnya yang kayak gimana? Yang itu perawatan saraf gigi udah mati, terus harus dipertahankan. Akhirnya kan kita harus rawat giginya, perawatan saluran akarnya, terus kita bikin gigi itu supaya tidak dicabut gitu. Wow, nih nggak nyampe deh ilmu aku. Oh ini aja ruangan syaraf aja nggak kayak membuat syaraf saya jadi ngilu ya. Jadi dok, ini boleh tahu nggak modalnya bikin building ini yang secantik ini berapa dok? Ya Allah dok, kayak impian semua dokter-dokter gigi se-Indonesia dok. Boleh tahu nggak dok? Ada berapa dok? Masya Allah. Jadi memang ini aku kan nabung ya dari dulu. Ya aku tuh selalu aku bikin sesuatu tuh aku harus punya uang dulu baru aku bikin. Karena aku kan pekerja dan aku orangnya nggak mau stres kan. Jadi aku nggak mau dikejar-kejar. Aduh aku harus bayar utang ini, harus tagihan ini. Cash dok?
Jadi aku ngumpulin dulu, jadi bertahap gitu. Ada rezeki diterusin lagi gitu. Jadi nggak yang Nggak kredit bank ya dok ya? nggak salah. Emang juga kan nggak boleh utang kan dok? Oh jadi ini benar-benar Ngebangunnya. tabungan dari klinik yang Ya, awal. Klinik yang awal itu berarti di mana dok Di awalnya? Gandaria. Jadi kita dulu ada di Pakubono, ada Wijaya, ada di terakhir di Gandaria, sekarang yang terakhir di sini. Gitu. Karena dulu memang sewa ya, karena dulu belum cukup uangnya, karena aku pengen punya gedung yang bagus gitu. Jadi memang aku lumayan lama berpikir, mencari lokasi, mengumpulkan dana pastinya, karena yang aku bilang tadi, karena kita perempuan nggak kuat untuk Iya. misalnya nggak ada pasien terus kita harus mikirin bayarin utang gitu. Coba dilalakan ternyata pandemik, ya kan? Pandemik. Alhamdulillah pandemik pun juga kita tetap bekerja seperti biasa. Allah beri kebaikan luar biasa. Kalau misalnya orang pada saat orang tutup, semua orang jatuh dan banyak problem dengan perekonomian, kita tetap berjalan seperti biasa. Itu menurut saya anugerah dari Allah yang luar biasa. Karena niat saya waktu itu adalah semua orang tutup dan orang teleponin ada kesakitan. Kalau kita tutup bagaimana orang yang sakit di luar sana? Rumah sakit puskesmas juga tutup, nggak berani buka. Apalagi benar kalau kita ke dokter gigi ya berhubungan dengan mulut. Iya kan, zaman dulu kan, Iya kan, kita yang udah menakutkan ketakutan. kan. Iya, orang nggak ada yang berani. Wow, keren sih. Oke dok, kita ke ruangan mana lagi? Yuk, ini ruangan untuk kasus-kasus orto kawat gigi. Oh, ini kawat khusus gigi. di sini. Wow. Aku dengar katanya Oma Gala sama Uti ya. Iya. Itu salah satu pasien dokter. Iya. Tapi dok, aku pengen tanya, sebenarnya orang di kawat itu umur berapa sih dok? Karena gigi anakku Fania kan udah berantakan tuh. Pasti umurnya masih 9 tahun. Umur berapa dok? Biasanya itu kawat gigi itu setelah gigi dewasanya tumbuh. Nah, kalau setiap orang tuh pertumbuhan gigi itu bervariasi. Kalau kita bilang umur, susah juga. 12 kadang-kadang umur orang belum tumbuh, umur 12 belum lengkap semua. Jadi intinya adalah pada saat gigi dewasanya sudah mulai tumbuh. Nah, tapi kalau sekarang ada namanya Invisalign. Nah, Invisalign itu bisa di umur kecil, kayak Arsi baru umur 9 tahun, dia udah pakai bisa? Invisalign. Iya. Oh, kalau gitu aku bawa ya ke sini Iya, ya, dok bawa ya, aja. Fania Siap. ya. Oh gitu. Iya. Jadi nggak kayak zaman aku dulu. Iya, ya, dok, kalau dulu ya. kan kita udah 13 berantakan tahun, dulu, udah iya parah. kan? Dan sekarang bisa di manage dari usia dini sehingga menjaga supaya dewasanya giginya tumbuh dengan teratur. Karena kita udah planningin dari waktu dia kecil gitu. Oh, ada alatnya. Oke, jadi taunya gigi dewasa apa gigi susu ya harus dibawa ke dokter Dibawa ya. ke dokter, ya. Tuh. Tapi Oke, biasanya Fania. kalau secara umur 12 tahun giginya udah tumbuh semua. Tapi kan kita nggak bisa berpukul rata seperti saya bilang. 12 tahun kadang-kadang belum semuanya juga tumbuh. Kan ada yang delay kan tumbuhnya. Nah, itu makanya saya bilang kita lihat dari kondisi kasus giginya. Apa memang udah tumbuh keluar semua. Itu kalau pakai kawat gigi. Itu kalau minimal. Iya, Kalau minimal. maksimalnya kan waktu itu nggak salah Oma Gala kawat. Oh ya, kawat. Itu nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Jadi kalau dulu kan orang bilang umur tua nggak bisa Kawat. ya, apa, nggak bisa kawat, nggak bisa. Sekarang nggak ada, bisa. Iya. Lah kan ini Cuma gusinya- prosesnya, kenapa? gusinya kuat dong. Kuat. Jadi kan orang berpikir itu lama, tapi enggak tuh. Oma Gala baru berapa lama udah bergerak giginya gitu. Oh, jadi usia tua Iya. pun atau umur berapapun bisa ya. Nah, tergantung lagi ke bahan yang kita pakai. Kan itu bahan itu ada macam-macam, ada Iya. China, ada apa. Berilah yang terbaik gitu. Yang memang oke gitu hasilnya ya kan. Pokoknya buat kalian langsung aja ke kliniknya Dr. Devi. Aku sampai nggak bisa ngomong guys. Ini nyari sempurna. Ini kok lucu banget ya, kayak jok mobil sport, Ferrari ya? dok. Dan aku lihat mobilnya dokter, keren loh. Masalah. Dokter ini bukan hanya pencinta fashion, pencinta sport juga ya, mobil masalah. sport car ya. Iya nggak sih dok? Nggak salah, sedikit aja. Iya kan? Dokter ini, aduh keren banget. Ini kenapa dok? Kok joknya merah dok? Jadi memang khusus kalau apa ya nih, Dok? khusus ini kan namanya mereknya kan Sirona. Sirona ini bikinan Jerman. Dan mereka pilih keluarin waktu itu ini keluaran lama sebenarnya tahun 2003 aku belinya. 2003 aku beli ini di mana memang pada waktu lagi musim warnanya ini. Nah, dari setiap ruangan itu aku beda-beda warnanya. Di atas lebih beda lagi. Ini udah Keren, let's go. Tahu nggak dok? Teman kuliahku. Oh iya. Trisakti. Kamu kan free sama aku tempat Dewi doang kan. Terus sekelas tahu. MJ 9.
91 kan kita. Iya, MJ kan lu. Aku SP 91. Oh, SP. Tapi ada beberapa kelas yang sekelas sama Ya Sena, ampun, tambah cantik ya Allah, tambah langsing. Nah, ini apa nih dok ruangannya? Ini nih? ruangannya poli 2. Jadi itu di sini bisa mengerjakan apa aja di sini. Oh, Jadi misalnya kalau ruangan penuh, dokter bisa ke sini. Gitu. Aku menarik dok, itu kok ada mainan anak kecil ya dok ya? Iya, kita mulai setelah cetak gigi, semuanya didesain di sini pakai komputer, kemudian kita application pakai 3D printing. Oh, Jadi ini. ya 3D printing, kemudian disintering, diproses lab di dalam. Jadi ada build up-nya, ada prosedur fittingnya, semuanya di dalam. Wow, guys ini alatnya berapa ini guys? Wow, ini investasi luar biasa. Iya. Tapi puas ya dok, artinya Puas, ya. kualitas menjadi prioritas Iya, nomor ya. 1, Itu kualitas itu harus bagus dan harus dijaga. Jadi ini ramah anak Iya. ya, ramah ibu-ibu, sama ramah dompet. Oh, Ramah nggak apa-apa dong. oh ya ramah. kan ramah. Dok, minimal treatment dok. Ayo spill dikit dong. Minimal berapa, maksimal berapa? Jadi kan orang-orang bisa siap-siap gitu. Oh, kalau untuk perawatan biasanya standarnya sama. Sama ya, dimanapun. Sama aja sama. Oke. Namanya perawatan ya. Iya. Kecuali kalau udah bilang estetik itu udah beda. Tapi kan kadang-kadang ini nih teman-teman sekalian ngeliat gedungnya aja jadi minder, Iya, jadi takut gitu. Padahal itu bukan. Saya ini kan tadi bilang tadi, saya pengen menyenangkan orang, bukan menakuti orang. Jadi tapi untuk treatment, penambalan, pencabutan, kita malah kadang-kadang di bawah rumah sakit UI aja kemarin kita cek kita malah di bawah dia. Serius? Pencabutan. Jadi untuk treatment perawatan kita sama dengannya. Jadi jangan takut teman-teman kalau mau berobat gigi, penambalan, pencabutan, perawatan saraf itu sama dengan tempat-tempat lain gitu. Untung aku kesini kan guys, makanya nonton Vena Melinda Channel, Iya jadi dong. paham ya. Jadi dok, intinya udah bahagia dong dok di titik Masya ini. Allah. Apa yang belum tercapai deh? Aku tuh pengen lihat anakku lebih bagus dari aku, Amin. ibadahnya lebih jauh daripada aku gitu. Jadi ya kita sekarang nih menunggu anak kita menjadi apa sih nanti ya gitu, ya kan? Iya. Yang kita Penerus ya ya. penerus kita yang saya yang sekarang ini cita-citakan melihat anakku jauh lebih hebat dari aku, pasti lebih soleh, lebih baik daripada aku. Amin. Dan yang mungkin yang kemarin belum, yang aku kurang apa ya, yang kesedihan yang aku hadapi pada saat posisi ini adalah orang tuaku tidak melihat aku dalam posisi ini. Gitu. Jadi sedih banget. Jadi doanya mereka tuh nggak ada ya. Doa mereka lah yang bikin saya seperti ini gitu. Tapi mereka sama sekali nggak lihat saya dalam posisi ini. Saya membahagiakan mereka kan gitu. Tapi kan sudah melihat dari surganya Ya, Allah. Masya Allah. Insya Allah. Dan dok, mungkin ini tips ya buat ibu-ibu ya, gimana caranya kita bisa sukses di rumah tangga, menjadi anak yang soleh dan soleha bagi orang tua kita, dan juga bisa sukses bermasyarakat. Iya, Kan dokter betul. ini bukan karena di depan dokter ya guys, tapi kan sedikit banyak aku bisa melihat sepak terjangnya dokter ya. Apa yang ingin disampaikan buat perempuan Indonesia supaya kita bisa lebih sukses tuh bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Monggo. Dok. Ya. Jadi memang kesuksesan itu tadi banyak faktornya, tapi intinya semuanya adalah kita punya keluarga, kita seorang ibu, kita punya karir, kita punya keluarga, kita punya saudara. Jadi untuk kita berkeluarga kita harus menghargai suami, bagaimana kodratnya mereka adalah imam buat kita, dan kita walaupun kita seorang wanita karir yang hebat, kita tetap harus menghargai suami kita sendiri, harus memposisikan dia di atas kita gitu. Jangan lupa bahwa rezeki ini di keluarga ini bukan hanya rezeki kita. Kebetulan kalau menurut saya rezeki itu ada dari rezeki suami, ada rezeki anak, ada rezeki kita. Nah, rezeki yang kita sekarang dapat ini adalah kebetulan lewat saya. Tapi bukan artinya itu saya yang paling hebat ya. Kamu nggak ada apa-apa, padahal kita lupa rezeki suami ada di situ. Misalnya kalau kita tidak menikah dengan misalnya dengan suami saya Pak Arvin, belum tentu rezeki saya seperti ini gitu. Jadi kalau kita lihat orang yang udah berpisah gitu, mungkin rezekinya berbeda lagi ya kan, dengan kita yang sekarang seperti ini ya, karena rezeki itu ya dari suami, dari anak gitu. Dan itu beda halnya kalau kita udah berbeda gitu, berbeda atau berpisah gitu. Tapi kalau menurut saya, keyakinan saya bahwa rezeki itu milik bersama. Jadi yang diatur sama Allah kebetulan lewat saya, dan kita harus menghargai
suami sebagai imam bagi kita. Dan kemudian kalau untuk bersaudara kita harus, karena saya yakin banget Tuhan kasih rezeki ke sini lewat saya di antara saudara-saudara saya, karena saya merasa Tuhan itu ya melihat saya bisa berbagi dengan saudara-saudara. Mungkin nih kalau menurut pendapat saya, menurut pemikiran saya, mungkin kalau bukan saya dikasih, mungkin yang lain belum tentu berbagi sama yang lain. Mungkin begitu. Dan juga untuk perempuan-perempuan di sana, walaupun kita bekerja, jangan lupa bahwa kita punya anak yang titipan dari Allah, yang harus kita jaga, yang harus kita jadikan contoh. Kita itu adalah contoh dari anak, mentornya anak. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, insya Allah itu yang akan ditiru sama anak suatu saat nanti. Walaupun sekarang mereka tidak begitu memperhatikan itu, tapi yakinlah bahwa contoh itu adalah yang terbaik yang akan anak tiru suatu saat nanti. Dan aku merasa bahwa anak-anakku yang laki aja misalnya itu, dia tuh udah sholat tahajud sendiri, udah ibadah sendiri. Sekarang mereka udah minta haji sendiri, maka anakku semuanya udah haji karena iya alhamdulillah, karena mungkin itu yang doa kita juga sebagai ibu, kan katanya doa ibu telah menembus sampai ke langit ke-7 gitu. Wow. Dokter, terima kasih banyak. Ini aku yakin ya, ilmu atau sharingnya dokter ini buat penontonnya Vena Melinda Channel ini akan sangat bermanfaat. Karena insya Allah. Benar-benar dok, jadi nggak banyak ya dokter yang benar-benar bukan hanya memikirkan diri sendiri alias klinik sendiri ya, tapi ini bisa berbagi di klinik-klinik setempat yang memang pengen dokter bagi ilmunya maupun rezekinya. Aku pengen dokter mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta dan anak-anak yang selama ini selalu mendukung ya kiprahnya dokter dalam hal apapun ya, apalagi suami ya, karena kan kalau kita nih ya perempuan-perempuan alfa ya nggak sih dok, kalau suaminya nggak ngasih izin kita juga nggak bisa maju, benar nggak sih dok? Benar sekali. Mau mengucapkan terima kasih atau apa kata-kata cinta kepada suami tercinta? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada suamiku tercinta dan anak-anakku yang kusayangi. Berkat kalianlah, doa dan support kalianlah yang menjadikan mama bisa seperti sekarang ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu menjaga kebersamaan sampai dunia dan akhirat. Amin. Amin. Kepada almarhumah mama dan almarhum papa, mungkin meskipun sudah ada di alam sana, tapi pasti kan akan terus kita bisa mendoakan juga sebagai anak. Apa yang ingin diucapkan seorang Dokter Devia? Kepada buat orang tuaku yang tercinta, ibu dan bapak, semoga kalian tenang dalam sana, dijauhkan dari sisa kubur, sisa neraka, supaya kalian di sana senang melihat anak-anaknya di sini berbahagia, walaupun kalian tidak bisa melihat kita dalam posisi sekarang, tapi doa dan sedekah yang selalu setiap subuh saya doakan buat mereka supaya sampai ke mereka. Terima kasih atas semua didikan dan supportnya selama ini buat saya sehingga saya bisa sampai di titik ini. Terima kasih. Apa yang paling diingat sama mama? Oh, mamaku mah semuanya yang paling kuingat dari mamaku itulah ibadahnya yang luar biasa, kebaikannya. Dia itu ya walaupun disakitin sama orang, dia nggak pernah dendam dan dia nggak pernah mau membalas. Dia soalnya itu yang mengalir ke aku rasa. Jadi orang mau nyakitin apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang mau begini nggak apa-apa, diambil hak nggak apa-apa. Allah lebih tahu yang terbaik ya. Allah akan memberikan sesuatu yang tanpa kita duga. Di semua yang kita alami itu pasti ada kebaikan di belakangnya. Karena saya yakin banget bahwa apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Dan saya juga yakin bahwa kebaikan itu tidak akan kebaikan itu berbanding lurus dengan kebaikan. Gitu. Papa, kalau sama papa almarhum? Sama papa almarhum, memang papa saya dulu kan seorang brimob juga, jadi dia jarang di rumah, tapi terakhir di usia senjanya mereka wira swasta dan alhamdulillah didikannya papaku tuh keras orangnya, dia sangat keras. Jadi waktu kecil kalau saya salah sedikit, zaman kecil kan ada kopel-kopel buat kayak pinggang polisi itu kan, jadi dicambuk kaki.
Didikan kerasnya itulah menjadikan saya, itu yang saya ingat, didikan kerasnya militernya itu yang menjadikan saya jadi disiplin seperti sekarang ini. Jadi disiplin itu memang harus kita jaga, karena kenapa? Misalnya janji sama orang yang berapa, kita usahakan kita tepat waktu gitu. Dan itu yang pakem-pakem yang saya ambil dari figurnya seorang papa saya, tegas Dan disiplin. dan disiplin. Aku minta maaf ya dok, aku telah 30 menit. Enggak. Enggak. Dokter, terima kasih Terima kasih, banyak. sama-sama. Masya Allah, aku nih guys belajar banyak dari seorang dokter Masya Devia. Jadi kalau kita mau keluarga kita samawa, tetap kita harus ingat kodrat ya. Ya, sebagai Dan sekali perempuan. lagi ada pelajaran yang paling berharga, yaitu tidak ada uang kamu, uang saya dalam perkawinan. Iya, betul. Tapi uang kita bersama dan Allah akan kasih rejeki yang berlimpah. Iya. Keren ya guys, bintang tamu kita kali ini dokter sukses, bahagia, sehat, panjang umur. Masya Allah. Aduh. Doain sama-sama buat Mbak Vena, sukses, bahagia, sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, anaknya jadi anak yang soleh dan Amin. sukses dunia akhirat juga. Amin. Saling mendoakan Saling ya. mendoakan Dok. kita. Oke guys, sekian dulu Vena Melinda channel kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye.